Halo teman-teman, pasti banyak di antara kalian yang bingung menentukan jenis channel. Baiknya channelku tentang apa ya? Baiknya channelku bahas apa ya? Baiknya seperti apa ya? Dan bagaimana. Yang jadi nanti bingung dan akhirnya membuat video asal-asalan dan campur-campur. Dan akhirnya nanti perkembangannya tidak pesat. Dan setelah dimonet pun nanti hasilnya juga tidak memuaskan. Nah, untuk menjawab itu saya mencoba berbagi pengalaman. Saya juga belajar dari YouTuber-YouTuber lain, dari tutorial-tutorial lain, bahwa menentukan jenis channel itu sangatlah mudah ya teman-teman. Paling tidak ada 3 klasifikasi yang harus saya sampaikan di sini, yang mungkin teman-teman bisa pelajari. Yaitu pertama adalah kemampuan kalian sendiri di bagian apa dan mengenai apa. Dan yang kedua adalah tentang penonton atau pasar atau niche video kalian mau kemana. Dan yang ketiga baru masalah teknis pembuatan video, editing, pokoknya faktor-faktor teknis dalam pembuatan video ya. Oke. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Faktor utama membuat video adalah kemampuan diri kalian sendiri ya. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bikin video, termasuk saya, itu dulunya memang bikin video asal-asalan. Dalam artian materi juga asal-asalan, kualitas video juga asal-asalan. Yang penting isi saja, upload saja. Begitu untuk daripada tidak upload. Nah, seperti itu. Nah, supaya hal itu tidak terlanjur, alangkah baiknya teman-teman pikirkan baik-baik kemampuan diri teman-teman itu di bidang apa. Jadi pertama begini, tidak usah terlalu muluk-muluk bikin video yang kalian sendiri tidak mampu dan kesannya itu adalah dipaksakan. Jadi misalnya kemampuan teman-teman itu di bidang otomotif, ya buatlah tentang otomotif. Kemampuan teman-teman, hobi teman-teman mengenai sepak bola, ya buatlah tentang sepak bola. Sampai dari A sampai Z, sampai benar-benar tidak ada yang perlu dikupas lagi. Nah, seperti itu teman ya. Bagaimana teman-teman yang tidak punya hobi? Gampang sebenarnya. Buatlah apa yang ada di depan teman-teman. Saya rasa teman-teman semua punya kegiatan ya, tidak ada yang hanya menganggur ya. Ada yang bekerja, ada yang belajar, ada yang kuliah, ada yang wira swasta, dan banyak profesi lain. Nah, buatlah itu saja yang teman-teman kerjakan sehari-hari. Itu dijadikan bahan konten ya. Contohnya misalnya seorang ibu rumah tangga ya, yang pekerjaannya hanya di rumah tangga, ngurus anak, nyiapin bekal buat suami. Nah, itu buatlah kesehariannya. Misalnya bangun pagi ya, menyiapkan sarapan untuk anak, menyiapkan sarapan untuk suami, membersihkan rumah, menyapu, cuci pakaian, tentang misalnya ya, apalagi ya, menyiapkan makanan untuk makan siang. Nah, seperti itu bisa dibikin. Nah, gimana caranya? Hal yang paling simpel aja. Misalnya bangun pagi dengan gaya bahasa yang sederhana, tidak usah yang muluk-muluk. Halo bro, halo guys, halo YouTuber, jangan begitu. Bahasa sederhana, bahasa ibu-ibu misalnya. Halo bunda, halo. Nah, seperti itu. Pagi ini saya akan memulai aktivitas pagi dengan membersihkan rumah menggunakan sapu. Jenis sapu yang saya gunakan adalah sapu seperti ini, bahannya seperti ini. Karena keunggulannya sapu ini mudah, ringan, dan ujung sapunya tidak mudah patah, tidak mudah rontok, dan sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman ya, kegiatan sehari-hari yang bisa kita jadikan vlog. Itu saya ambil contoh sebagai seorang ibu rumah tangga tadi yang memang kerjaannya ya di rumah ya, tidak ada kegiatan lain. Nah, berbeda dengan teman-teman yang punya kegiatan khusus, misalnya teman-teman yang mekanik, bengkel motor. Nah, buatlah tentang konten motor. Teman-teman yang di bidang misalnya bidang olahraga, sepak bola, buatlah tentang konten sepak bola, cara menendang yang benar, cara pemanasan, cara juggling, dribbling, passing, shooting. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya, bawakan dengan gaya bicara yang sederhana. Pertanyaannya gini, pasti teman-teman banyak yang bertanya, wah itu konten seperti itu sudah banyak bang. Nah, banyak dari teman-teman untuk memulai sebuah konten itu
sudah ada halangan seperti itu ya. Mau bikin konten ini kok sudah ada, mau bikin konten itu kok sudah ada, mau bikin konten ini kok sudah ada. Coba sebutkan sekarang apa yang tidak ada di YouTube? Semuanya ada. Tidak ada yang konten yang belum ada. Semuanya ada. Mau kita cari apapun di YouTube tentang konten, misalnya tukang batu ada, tukang kayu ada. Semuanya ada. Jadi jika kalian membuat konten yang belum ada, itu malah susah, malah sulit, dan kesannya dipaksakan. Nah, tapi teman-teman ketahui ya, semua jenis konten kan banyak. Konten tutorial banyak, konten memancing banyak, konten olahraga banyak, konten tips and trick banyak. Apa yang ramai hanya 1-2? Tidak. Semuanya bisa ramai, berpeluang ramai, dan berpeluang berhasil dalam mengembangkan channelnya. Nah, jadi jangan takut teman-teman untuk memulai sebuah channel. Kalaupun itu sudah ada, nggak apa-apa, gas aja, tabrak aja. Asal teman-teman punya identitas, punya ciri khas, punya keunikan sendiri dalam konten teman-teman. Nah, itu saran saya. Terus yang kedua, yaitu masalah penonton. Simple ya. Penonton itulah yang nonton video kita, yang subscribe video kita juga. Walaupun nonton belum tentu subscribe juga banyak. Seperti pengalaman-pengalaman di video saya, itu yang nonton itu malah kebanyakan tidak subscribe. Jadi subscriber itu hanya sedikit perkembangannya, tapi viewer lebih gede dari subscriber. Itu malah lebih bagus teman-teman, daripada subscriber besar, viewer dikit. Nah, kadang-kadang mindset YouTuber pemula adalah yang penting subscribernya banyak, viewer nomor 2. Wah, kebalikannya, jangan begitu teman-teman. Yang jelas viewer itu lebih penting, terutama untuk mendongkrak jam tayang, apalagi untuk syarat monetisasi, dan nanti untuk AdSense. Kalau viewernya gede, itu pasti penghasilan juga gede. Tapi seberapapun gede subscriber kita, mungkin 5.000, 10.000, tapi viewernya kecil, itu sama aja bohong, nggak ada hasilnya. Karena apa? Pendapatan kita dari YouTube itu ditentukan oleh viewer, penonton. Jadi seberapa banyak yang nonton video kita, penghasilan kita dari situ ya teman-teman. Jadi kenali dulu penontonmu. Kalau sudah tentukan tema channelmu tentang apa, kemudian hajar aja, bikin video seperti itu terus. Jadikan videomu kekuatan, mempunyai keunikan dan beda dari yang lain. Meskipun misalnya kontennya tentang tutorial, kan banyak tutorial ya, gak hanya kamu aja, mesti banyak tutorial apapun. Nah, kita klasifikasikan lagi, kita kerucutkan lagi tutorial tentang apa. Namanya tutorial tentang mengiris bawang, mengiris sayuran, mengiris buah-buahan. Nah, seperti itu terus. Nah, kita pertahankan sambil kita perbaiki setiap saat. Dan kuantitas upload untuk pemula harus sering-sering upload ya teman-teman, jangan jarang-jarang ya. Jadi misalnya kita upload hari ini, terus video kedua kita upload minggu depan, bulan depan, wah itu jangan. Sebisa mungkin, sering mungkin. Kalau bisa setiap hari 2 kali, nggak apa-apa. Karena itu berhubungan dengan sistem dan algoritma YouTube ya teman-teman ya. Nanti dia akan menganggap channel kita itu aktif, dan nanti akan dinilai, diklasifikasikan ini videonya cocok untuk kategori penonton seperti apa. Tentunya yang sesuai dengan niche atau pasar channel dari teman-teman sendiri. Jadi kalau sudah berkomitmen di YouTube, ya harus meluangkan waktu untuk membuat video, konsisten uploadnya. Saya dulu pengalaman upload video itu setiap hari. Jika saya mampu bikin video, maka saya bikin. Kendalanya hanya faktor non teknis, misal capek, misal kehabisan ide, itu wajar. Tapi sebisa mungkin aktif ya, jangan hanya seminggu sekali, 2 minggu sekali, apalagi sebulan sekali, jangan. Sebisa mungkin aktif ya, seperti itu tuh. Nanti si pihak YouTube akan menilai, algoritma YouTube akan membaca, oh ini channelnya aktif, dan nanti kita tunggu aja, nanti pergerakan dari videomu itu nanti pasti akan progresnya bagus daripada yang jarang upload video. Nanti kalau sudah videonya banyak, paling enggak yang upload 10 video lah, minimal itu 10 video dalam 1 minggu. Syukur-syukur ya 2 minggu lah, 2 minggu 10 video. Itu untuk memahami karakter kontenmu, channelmu, dan memantik algoritma YouTube. Ya paling enggak 10 video dulu kita upload.
Jadi setiap hari satu video berarti kan 10 hari. Nah kalau bisa seperti itu. Nah ini berkaitan juga dengan tadi ya teman-teman, dengan poin pertama, yaitu jangan membuat konten yang di luar kemampuanmu, jangan terlalu dipaksakan. Nah kalau konten yang memaksakan, kamu tidak menguasai kontennya, pasti akan terasa berat membuat konten itu. Wah harus menyiapkan dana sekian, pergi ke sana, dan membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk membuat konten. Nah kalau mindsetnya seperti itu, kamu akan gagal, sudah dipastikan, karena pengorbanan lebih besar daripada hasilnya. Belum apa-apa sudah berkorban. Nah seperti itu. Nah makanya buat konten yang sesimpel mungkin, sesuai dengan kemampuanmu, kemas dengan yang menarik. Nah itu teman-teman. Terus poin yang ketiga lah, ini baru poin yang saya rasa penting tapi juga tidak penting untuk memula, yaitu teknis membuat video ya. Nah seperti ini sebenarnya tergantung kemampuan kita dan apa yang kita miliki, perangkat yang kita miliki juga. Terus terang, saya sharing, saya ber-YouTube saat ini masih menggunakan HP, tidak punya kamera profesional, tidak punya action cam. Saya hanya punya HP dan hanya mikrofon eksternal tapi plug-in, namanya apa ini. Nah itu dari dulu sampai sekarang saya masih pakai ini dan saya rasa sudah cukup seperti itu. Dan masalah teknis itu sebenarnya bisa dipelajari. Untuk kita editing video seperti apa, kita bisa belajar dari banyak tutorial, banyak YouTuber. Dan saran saya juga teman-teman, jangan hanya belajar pada satu channel tutorial ya. Bukalah semua channel tutorial, kita pelajari, kita ambil yang baik-baik, kita terapkan yang pas di channel kita. Nah itu yang baik. Jangan hanya belajar pada satu channel, nanti kesannya kita tidak punya referensi dari channel-channel yang lain. Jadi belajarlah pada banyak channel, ambil yang baik, terapkan pada channel kalian. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teknis editing video saya juga masih di HP. Saya dulu menggunakan KineMaster, sempat juga VN Studio, dan sampai sekarang VN Studio karena itu gratis dan tidak ada watermarknya. Bisa di-download di App Store maupun Play Store. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa belajar inilah komposisi video pertama kali itu apa, opening, intro, terus call to action, subscribe ya teman-teman. Nah itu terus coloring, seperti itu, masalah-masalah teknis seperti itu nanti kita bisa pelajari seiring waktu kemampuan kita meningkat dalam membuat video. Nah seperti itu. Jadi pertama kali, yang paling penting, poin pertama itu kemampuan kalian di bidang apa. Kedua, tentukan pasar video kalian mau kemana. Dan yang ketiga baru masalah teknis, masalah pembuat video seperti apa, konsep-konsepnya, dan masalah teknis pengeditan video. Nah seperti itu, baru promosikan channel kalian kepada teman-teman, suruh nonton, suruh like, di share di Facebook juga boleh, di share di Instagram juga boleh. Itu sebuah metode juga, meskipun hasilnya tidak begitu signifikan, tapi paling tidak orang tahu bahwa kita punya channel YouTube dan orang lain diundang untuk menonton. Nah saya rasa seperti itu. Nanti kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat teman-teman semua. Nanti saya akan sambung di video berikutnya. Insya Allah akan update setiap hari mengenai tips and trik tutorial YouTube pemula yang sederhana ya, sesuai dengan pengalaman saya. Tidak usah muluk-muluk, tapi sederhana, apa yang di depan kita lakukan, kita kerjakan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.